Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, preview pertandingan di hari Ahad malam waktu Eropa. Manchester United ini akan Premier League lagi ya. Kali ini Manchester United akan tandang nih ke Tottenham Hotspur Stadium di London Utara menghadapi tuan rumah Tottenham Hotspur. Menurut gue ini saat yang lebih ideal, katakanlah seperti itu. Bukannya saat yang gue bilang itu lebih ideal untuk menghadapi Tottenham Hotspur. Kenapa? Karena mereka juga tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Beda di awal musim ya. Tottenham Hotspur menurut gue jauh lebih bagus dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka raih, posisi juga seperti itu. Dibandingkan dengan saat ini, menurut gue ya saat ini jauh lebih Manchester United mungkin bisa dibilang jauh lebih punya harapan lah ya tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi terkait dengan pertandingan tersebut. Kalau gue lihat bagaimana Tottenham Hotspur ini di 5 pertandingan terakhir ya, mereka meraih 3 hasil kalah, bahkan 2 kekalahan beruntun. Mereka kalah disingkirkan Aston Villa di FA Cup, dan mereka juga tersingkir ya di Carabao, kalah di leg kedua dari Liverpool dengan skor yang sangat telak 4-0. Sebelumnya mereka meraih 2 kemenangan beruntun. Jadi ada situasi yang tidak konsisten di skuad Tottenham Hotspur. Dan kalau gue lihat ini sambil gue lirik ini posisi dari Tottenham Hotspur, mereka sempat berada di posisi 5 besar, mereka sempat dalam periode yang cukup lama berada di 10 besar. Tapi dari sekitar 7 pekan terakhir mereka terlempar dari 10 besar. Sama sebenarnya situasinya dengan Manchester United ya. Jadi kedua tim ini sama-sama dalam situasi yang tidak konsisten menurut gue. Bahkan Ange Postecoglou ini sempat juga kan masuk dalam kabar kursi panas, bisa dengan kemungkinan dipecat ya kan, walaupun ternyata situasi berbalik, walaupun juga belum pasti akan seperti ini juga. Misalnya perubahan di musim panas nanti, menurut gue ini tetap saja terbuka ya untuk Ange Postecoglou di Tottenham Hotspur. Nah, balik lagi nih dengan Manchester United sendiri, 5 pertandingan terakhir, 1 kali kekalahan menghadapi Crystal Palace dan 4 kemenangan. Bahkan kalau tidak salah 8 pertandingan terakhir 6 kemenangan ya kan. Ini bukan sesuatu yang jelek sebenarnya kalau melihat dari daftar ataupun rekor kemenangan. Katakanlah di 5 pertandingan terakhir 4 kemenangan loh ya, 1 kekalahan. Cuman kalau dilihat secara detail bagaimana cara Manchester United bermain, termasuk juga kemenangan itu didapatkan, masih meragukan menurut gue ya. Manchester United ketika menghadapi Glasgow Rangers sampai dengan menit-menit terakhir, menghadapi Leicester pun juga demikian di kemenangan terakhir, bahkan kontroversi ya gol dari Harry Maguire tersebut. Menghadapi Fulham juga merupakan partai yang alot menurut gue di London. Menghadapi Steaua Bukares, Manchester United tampil dominan tapi tetap dengan masalah klasiknya musim ini, lini depan. Jadi secara keseluruhan menurut gue secara ringan amatiran, Manchester United mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada Tottenham Hotspur, tapi dari bagaimana mereka mendapatkan kemenangan tersebut juga masih sangat meragukan, sehingga partai menghadapi Tottenham Hotspur kemungkinannya masih sangat terbuka menurut gue. Kalau gue bisa bilang ini situasi 50-50, baik Tottenham Hotspur maupun juga Manchester United. Dan kalau melihat misalnya di 5 pertandingan terakhir, tadi gue katakan ya, ini situasi yang dalam tanda kutip ideal bagi Manchester United untuk tandang menghadapi Tottenham Hotspur saat ini jika dibandingkan dengan awal musim. Kenapa? Karena di 5 pertandingan terakhir ini raihannya, Manchester United berhasil meraih 7 poin dari 5 pertandingan terakhir. Tottenham Hotspur hanya 3, berarti 1 kali kemenangan ya di 5 pertandingan terakhir di Liga. Bagaimana angka mencetak gol dan juga kebobolan nyaris sama antara kedua tim ini. Dan gue melihat pun juga seperti itu, baik Tottenham Hotspur maupun juga Manchester United saat ini sama-sama ada masalah di lini depan, ada sama-sama masalah juga di soliditas lini belakang. Artinya fokus ya, gol-gol yang terjadi di gawang Tottenham Hotspur utamanya di Liga ini juga
tercipta hampir sama situasinya dengan bagaimana Manchester United menderita gol-gol tersebut gitu. Dan mereka pun juga masalah di lini depan sehingga mereka mendatangkan Mathys Tel ya kan di musim dingin kemarin. Yang unik, pertemuan dengan Tottenham Hotspur nanti ini akan menjadi pertemuan yang ketiga musim ini. Di pertemuan pertama di Liga, Manchester United kalah 0-3. Pada saat itu menurut gue bagaimana situasi gol yang diciptakan dengan cepat di awal pertandingan ini mempengaruhi bener ya perjalanan pertandingan, dinamikanya. Pun juga ada situasi kartu merah yang terjadi di pertandingan tersebut. Bruno Fernandes yang itu juga merubah banyak situasi betul di pertandingan tersebut. Lalu ya gue juga melihat proses gol, ya itu dia tadi yang ingin gue singgung, proses gol dari Brendan Johnson, di mana pada saat itu seorang Van de Ven ini bisa melakukan overlap dengan bebas dari lini belakang Tottenham Hotspur sampai dengan ke depan lalu memberikan assist. Betul-betul sangat lunak sekali ya pertahanan Manchester United pada saat itu. Nah, bagaimana dengan situasi saat ini? Kalau melihat apa yang diraih oleh Manchester United selama beberapa pertandingan terakhir, ya hal tersebut bukannya tidak mungkin, karena misalnya ketika menghadapi Leicester, bagaimana gol yang tercipta menurut gue juga menunjukkan ada koordinasi yang gak solid di lini belakang. Ada pemain yang bisa bebas melakukan shooting, lalu juga situasi di gawang juga tidak solid menurut gue, sehingga gol itu bisa tercipta. Nah, ketika menghadapi Aston Villa, ini dia formasi yang dimainkan oleh Ange Postecoglou. Ada banyak pemain yang out of form ya dari Tottenham Hotspur, dan secara keseluruhan ini juga menunjukkan menurut gua situasi atmosfer di squad itu sendiri. Menurut gua sedang dalam situasi yang tidak bagus. Dan kalau Manchester United bisa memanfaatkan hal ini, artinya mereka bisa unggul duluan, mereka bisa tampil lebih agresif, mereka bisa ambil inisiatif dulu di pertandingan, mereka lebih percaya diri dalam memainkan possession misalnya, tidak terburu-buru, tapi juga ketika melakukan timing serangan bisa tajam dan mematikan. Menurut gue Manchester United bisa jadi punya peluang untuk mengambil poin penuh. Tapi sebaliknya, kalau Manchester United justru tampil ceroboh, terutama di menit-menit krusial, menit-menit awal dan menit-menit akhir pertandingan, justru Tottenham Hotspur menurut gue yang punya peluang. Nah, balik lagi soal masalah out of form penampilan dari Tottenham Hotspur, gue soroti juga ini dia nih, Heung-min Son. Musim ini ada penurunan yang cukup drastis ya dari pemain ini, bagaimana memberikan kontribusi terhadap gol dari Tottenham Hotspur. Dan ini seperti gue singgung tadi, bahwa memang Tottenham Hotspur sebenarnya juga punya problem untuk mencetak gol. Kalau lini belakang Manchester United bisa tampil solid, tidak kendor, tampil fokus, gue yakin Tottenham Hotspur bisa jadi memiliki kesulitan untuk bisa menjebol gawang Manchester United. Tapi kalau Manchester United tampil ceroboh, lini belakangnya terutama ya, Tottenham Hotspur sebenarnya memiliki kualitas. Selain Heung-min Son yang walaupun sedang dalam performa yang turun, Mathys Tel yang ketika menghadapi Aston Villa bisa mencetak gol. Dan bagaimana proses mencetak gol itu juga menurut gue menunjukkan mereka punya kemampuan. Aston Villa tampil bagus di pertandingan tersebut, lini belakangnya tampil solid sebenarnya, tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Tottenham Hotspur, dan celah inilah yang harus ditutup oleh skuad Manchester United, terutama oleh Ruben Amorim. Dan terkait dengan hal tersebut, formasi apa nih kira-kira yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim? Gue perkirakan Andre Onana akan tampil di belakang, lalu Leny Yoro serta Matthijs de Ligt dan Mazraoui menurut gue ini akan tampil di lini belakang ya. Khusus untuk Mazraoui ya, kemarin ditampilkan di posisi ini ketika menghadapi Leicester, dan menurut gue dia tampil oke. Walaupun ada pemain lain ya, pemain baru Aiden Heaven yang kabarnya bisa jadi juga mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Tapi gue nggak tahu apakah akan sebagai starter atau tidak, tapi perkiraan gue adalah seperti ini. Lalu wingback Dorgu menurut gue punya peluang untuk dimainkan lagi sebagai starter. Dia tampil oke menurut gue ketika melakukan debut.
Cuman yang gue harapkan dia tukar posisi dengan Diogo Dalot. Dalot ke kanan, Dorgu ke kiri. Mungkin bisa jadi seperti itu. Dan di lini tengah Ugarte serta Bruno Fernandes amat didorong ke depan. Nah, ini mungkin yang agak berbeda ya. Gue masih berpikir untuk memberi kesempatan Kobbie Mainoo bermain di posisi gelandang serang, nomor 10. Iya, dia tidak tampil maksimal di pertandingan sebelumnya, tapi lawan yang dihadapi berbeda, karakter juga berbeda. Dia memiliki kemampuan, ya. Hal yang harus diambil oleh Kobbie Mainoo adalah terus belajar, terus berkembang. Dan itu dilakukan, salah satu cara yang paling bagus adalah ya dengan memberikan terus menit bermain. Dan di depan Rasmus Højlund. Garnacho yang tampil merubah situasi di pertandingan sebelumnya, menurut gue bisa dijadikan dalam tanda kutip seperti kayak senjata dari bangku cadangan. Karena tentu saja Manchester United butuh pemain-pemain yang bisa datang dari bangku cadangan dan merubah situasi ya. Ini penting dan gue menilai ya ada Garnacho misalnya, lalu ada juga Joshua Zirkzee dan mungkin Christian Eriksen, pemain-pemain yang ya bisa tampil dari bangku cadangan dengan harapan merubah situasi. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan dan dinamikanya seperti apa. Terakhir kali Manchester United tandang ke Tottenham Hotspur Stadium itu terjadi di tanggal 19 Desember di perempat final EFL. Pada saat itu ada jual beli gol yang terjadi dan kontes kesalahan penjaga gawang, baik itu Altay Bayindir maupun Fraser Forster. Skor tipis 4-3. Tapi pertandingan tersebut menurut gue dari sisi gol ya ada 7 gol, tapi khusus untuk Manchester United bagaimana banyaknya kesalahan yang dilakukan, lalu juga secara keseluruhan menurut gue kesulitan juga ya untuk membongkar lini pertahanan dari Tottenham Hotspur untuk mencetak gol. Gue harapkan ini tidak terjadi nanti. Posisi di liga yang berhimpit, gue harapkan ini bisa menjadi motivasi ya bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan kemenangan. Di mana terakhir kali Manchester United itu mendapatkan kemenangan di Liga Inggris itu ketika tandang tanggal 26 Januari ya, ketika menang menghadapi Fulham juga di London. Semoga itu menular ya ke situasi di Tottenham Hotspur Stadium. Perkiraan, prediksi, gue optimis sih Manchester United bisa 3 poin di pertandingan ini. Mungkin 1-2, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.